Oke, kembali lagi kita lanjutkan belajar kita bersama saya. Nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa, dan saya bukan siapa-siapa. Jadi jangan percaya saya. Ya, namanya juga belajar dari salah, belajar dari mana-mana. Oke, baik. Kita belajar sekarang tentang pipeline model. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang model random forest dan model linear regression untuk new sentiment analysis, gitu ya. Sekarang kita akan lihat menggunakan pipeline model. Pipeline model itu apa sih, gitu ya? Pipeline model ini dia menggabungkan feature dataset berupa teks dan numbers, ya. Kalau di model sebelumnya dengan linear regression ataupun random forest, dia hanya menggunakan feature dataset yang berbasis pada number saja atau berbasis angka saja. Tapi dengan pipeline model ini kita bisa menambahkan satu feature lagi, yaitu teks. Kenapa teks? Kalau kita lihat di sini, teksnya adalah deskripsi. Deskripsi ini adalah berulang-ulang, ya. Kalau kita lihat, ya, historinya di tanggal 14 Maret 2128, ya. Ini adalah histori yang sama dengan deskripsi yang sama. Ya, deskripsi unemployment claim ini sama. Di tanggal-tanggal ini sama deskripsinya. Maka itu saya belajar untuk menggunakan teks deskripsi ini sebagai feature. Kalau kemarin kita pakai linear regression dan random forest, kita hanya mengambil angka dari angka actual, forecast, dan previous. Ya, sekarang kita tambahkan satu feature lagi, yaitu deskripsi. Ya, ini nanti kita pakai sebagai fitur tambahan. Apakah mesin learningnya lebih baik ataukah lebih buruk? Mau tahu atau mau tahu banget, gitu ya? Kita lanjut. Oke, dalam membuat pipeline model, kita perlu beberapa library dari Python, ya. Seperti sini, ya, kita import pipeline-nya. Lalu kita ulang lagi, kita lakukan splitting data dan menambahkan feature. Dalam hal ini kita akan menambahkan feature, ya, yaitu deskripsi, ya. Di sini kita splitting dulu data sentimen karena ini kan nanti dijadikan target, jadi kita drop dulu. Selain itu dia akan masuk ke dalam target data X dan data Y, targetnya adalah sentimen, ya. Oke, splittingnya kita juga sama, scriptnya sama. Ini bisa teman-teman modifikasi, ya, test size-nya dan random state-nya juga bisa dikutak-atik, gitu, untuk di hyper tuning, gitu. Lalu di sini ada pre-processing untuk feature yang numerical, karena di sini kita punya fitur tambahan yaitu description, ya, yang text feature ini description, sedangkan actual, forecast, dan previous itu adalah numerical atau angka. Di sini jadi kita akan preprocessing keempat feature ini, ya. Lalu sekarang kita kombinasikan keempat feature tersebut, ya, dengan menggunakan kolom transformer untuk setiap feature, mana yang teks dan mana yang numerik kita klasifikasikan, ya. Lalu dengan pipeline model kita lakukan di sini pre-processing model, ya. Lalu di sini terjadi training model dengan pipeline modelnya sama. Selanjutnya prediction, evaluasi, ya, menggunakan prediksinya menggunakan data test, ya, evaluasi dari model pipeline ini. Dan kita lihat bagaimana hasil kinerjanya. Tingkat akurasinya di angka 0,81 sekian. Artinya hampir lebih dari 80%. Ya, kalau
kalau kita lihat kembali di video sebelumnya, masih ingat berapa tingkat akurasi dari linear regression dan random forest? Masih ingat? Kalau nggak ingat, lihat video sebelumnya ya. Video sebelumnya kalau tidak salah random forest dan linear regression masih di bawah 80 ya. Linear regression di angka 0,52, random forest di angka sekitar 70-an. Jadi dalam hal ini pipeline model performanya lebih baik dibanding random forest dan linear regression. Ya, lalu kita lihat seperti apa sih grafiknya gitu ya. Nah, lebih enak kan ngeliat grafik daripada ngeliat angka. Matanya bisa sakit kalau ngeliat angka, enakan lihat grafik gitu ya. Jadi grafik yang sederhana ini menggunakan bar chart atau plot. Kita lihat di sini hampir menyentuh di angka 80% rata-rata dari setiap prediksi untuk news sentiment yang negatif, netral, dan positif gitu ya. Nah, sekarang kita coba tes. Kita coba tes dengan angka yang sama ya, dengan angka yang sama. Tadi angkanya berapa? Kita input dulu di sini, kita input dulu. Angkanya di 212, forecast-nya di 215. Previousnya di angka 212 kilo gitu ya. Kita running, kita jalankan, dan sekarang kita prediksi dengan menggunakan model yang baru saja kita buat, yaitu pipeline model. Dan ternyata hasilnya prediksi dari pipeline model nilainya sentimennya negatif gitu ya. Sama seperti siapa nih? Gitu, sama seperti linear regression atau random forest. Ayo, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Kalau nggak ingat, cek lagi ke atas ya. Oke, sekarang itu tadi pipeline model ya. Jadi negatif ya. Impact-nya yang merah ini negatif. Artinya dolar mungkin masih akan turun terus. Kalau nggak percaya, lihat aja. Ya nggak tahu juga kan, pergerakan pasar tiap hari berubah ya. Ini euro dan US dollar, ini pound sterling dengan US dollar di H4 masih kelihatan turun, di daily juga masih kelihatan turun ya. Jadi masih negatif. Itu menurut gambaran gitu ya, menurut prediksi, menurut bukan ramalan ya, kalau ramalan nama cuaca ntar. Oke. Baik, masih ada lagi nggak yang perlu dijelaskan ya? Nah, tadi kita sudah nambahkan deskripsi sebagai satu fitur tambahan. Sekarang saya mau tambahin dengan tanggal ya. Kita mau coba apakah kalau saya masukkan tanggal, karena kan di sini ada tanggal ya. Ya, tadi kan ini ada tanggal nih ya. Jadi setiap deskripsi unemployment claim ini di tanggal-tanggal ini kan juga data ini. Apakah bisa kita manfaatkan nggak nih? Jadi biar kita lihat apakah ada pola, apakah ada pattern gitu ya. Dengan kita masukkan tanggal sebagai feature di dalam machine learning ya. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang kalau saya masukkan tanggal, ini mutakuin nggak terlalu penting. Kalau saya masukkan tanggal di sini ya. Tapi karena tanggalnya ini masih dalam format yang tidak standar, jadi saya perlu melakukan featuring dari setiap data. Jadi masing-masing kita punya field untuk hari, bulan, tahun, jam, dan minggu gitu ya. Lebih seperti ini. Lalu kita drop tanggal dan deskripsi ya sebagai data feature ya, sebagai X-nya nanti ya. Di sini kita lakukan splitting data sama.
Oke, langsung saja deh karena waktu ya. Di sini kita fitting dengan pipeline sama seperti tahapan sebelumnya. Misalnya di sini kita tambahkan tanggal ya. Di sini ada tanggal. Ya, kalau teman-teman lihat tanggal, di mana tanggal ini juga berupa numbers ya, berupa angka. Lalu kita scaling ya, kenapa di scaling? Nah, ini penjelasannya cukup panjang ya. Lalu kita transform untuk masing-masing, baik yang fitur numerik dan teks jadi satu. Lalu kita pipeline ya, kita compile modelnya, kita fitting dengan data kita, lalu kita predict dengan X-test data testnya, lalu kita evaluasi, dan hasilnya ternyata akurasinya di angka 0,74 ya. Dari sini kita bisa lihat ya, dengan menambahkan fitur tanggal tidak memperbaiki kinerja, tapi nggak tahu juga kalau misalkan kita rubah angka-angka di sini gitu ya. Kita coba aja ya, misalkan saya main di test size-nya saya lebih banyakin untuk training, apakah hasilnya lebih baik atau enggak, kita coba aja. Atau random state-nya bisa dirubah, teman-teman bisa coba dengan angka-angka yang lain. Kayaknya sih tidak berubah banyak gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa performance dari pipeline yang versi kedua ini, yaitu menggunakan tanggal, kita tambahkan tanggal sebagai fiturnya, tidak berefek kepada perbaikan kinerja model pipeline ini. Gitu. Nah, next tugas yang berikutnya yang perlu akan kita kerjakan ke depan adalah ini ya, kita akan memprediksi actual, karena kalau kita lihat di sini mana nih, kita today tomorrow, saya ingin banget nih bisa memprediksi angka-angka di sini gitu. Jadi kita tahu lebih dulu walaupun nggak tepat, namanya juga prediksi gitu ya. Kita pengen tahu nih, terutama ini nih yang merah, saya mau tahu nih di sini berapa angkanya gitu kan. Oh, dari historinya kita bisa lihat ini. Nah, kita bisa prediksi nih angka di sini ya. Angka untuk besok jam 9 pagi ya, di tanggal 19 kita mau lihat seperti apa gitu. Tunggu saja di video berikutnya ya. Sampai di sini dulu untuk sesi kali ini tentang news sentiment analysis dari saya. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita ketemu lagi di video yang lain. Sampai jumpa.